Cara mengatasi grogi. Oke. Pertanyaannya kan begini. Bagaimana caranya supaya tidak grogi? Jawaban paling sederhananya, jangan grogi. Terus seorang tanya lagi, bagaimana caranya supaya tidak grogi? Nah gitu ya. Bukan yakin, bukan. Sulit sekali menyuruh orang, meminta orang yang sedang ragu-ragu, sedang grogi, tidak percaya diri, disuruh yakin. Kan biasanya gitu toh, percaya diri saja, yakin saja. Bukan itu. Di pengalaman saya sebagai anak muda yang minder. Saya aslinya minder. Grogian, tidak percaya diri, selalu merasa lebih rendah dari orang lain. Terus satu lagi apa? Takut membuat kesalahan. Terutama di kalangan yang saya anggap orang-orangnya lebih tinggi, lebih senior, atau bahkan lebih pandai dari saya. Itu grogi. Kadang-kadang malah kami sosolan. Kami sosolan itu bilang, ini dan itu jadi satu, jadi inu, benul, gitu kan. Nah, betul dan benar. Lama-lama saya mengerti caranya. Caranya itu ikhlas. Menerima bahwa satu, kita memang muda. Dua, memang mereka lebih pandai. Mereka lebih kaya, mereka lebih senior. Begitu ikhlas, langsung ada perasaan seperti kita itu anak dari orang tua, keponakan dari paman. Tidak ada keinginan untuk bersaing. Yang kedua, tidak usah ada keinginan membuktikan diri. Kan kalau orang grogi itu ingin membuktikan diri sebanding dengan orang lain. Tidak usah. Ikhlas saja, memang kita masih muda, belum tahu. Lalu izinkan diri di dalam proses itu mencoba sebaik mungkin. Melakukan sebaik mungkin, bicara sebaik mungkin. Nah, jadi semakin kita minder, semakin kita grogi, semakin harus baik sekali persiapan kita. Begitu tampil di depan orang lain, ikhlas. Bahkan awal-awal sekali dulu saya katakan begini, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, mohon maafkan saya nanti kalau saya salah. Saya akan mencoba sangat berani. Gitu. Atau kadang-kadang sudah begitu lebih senior sedikit, saya bilang gini, saya akan satu atau dua membuat kesalahan nanti. Oke? Saya mohon Anda tangkap di mana saya salah. Wah, jadi seperti malah sekarang saya yang senior yang memberikan kuis kepada mereka. Nah, rasa grogi itu tanda bahwa kita itu sedang harus tumbuh. Terus kapan habisnya? Tidak pernah selesai. Sekarang misalnya saja hari ini, meskipun saya sudah bicara di depan jutaan orang, tapi kalau mendadak saya diminta bicara di depan Dewan Keamanan PBB, ya pasti ada perasaan grogi. Yaitu itu para jenderal, para panglima, lalu saya bicara di situ. Tentang apa ini bicaranya? Itu kan? Apakah saya akan menarik bagi mereka? Apakah ada poin yang penting yang bisa saya sampaikan? Saya put across? Nah, jadi anak muda memang akan mengalami grogi. Tetapi itu bukan nanti akan hilang, tidak. Akan selalu ada. Yang bermasalah itu kalau sudah lama tidak grogi. Berarti tidak ada pertumbuhan. Ya, kalau sudah lama sekali, dan itu terjadi ke saya. Sudah lama sekali saya tidak grogi. Waktu masih muda, dulu waktu training, saya ingat sekali training di Singapura. Karena nervousnya itu, begitu selesai bicara setengah jam, saya itu berbaring. Saya keluar dari ruangan training, saya berbaring di bangku. Seperti tidak bertenaga lagi. See? Kemudian tumbuh menjadi lebih yakin, seminar 12 orang, 32 orang, akhirnya ke 500 orang, ke 10.000 orang pernah. Atau di TV yang jutaan orang. Lalu bertanya saya, kapan saya akan grogi lagi? Saya merindukan keadaan itu, bukan kesombongan, tetapi tanda bahwa saya telah melakukan yang itu-itu saja. Jadi anak muda yang grogi, syukuri. Itu tanda bahwa dia harus memataskan diri untuk yang lebih senior. Lebih senior. Nah, nanti semakin cepat dia mendewasa, semakin dia menyadari bahwa ternyata dia lebih nyaman sekarang berhubungan dengan orang-orang, ini tanda ya, bahwa groginya sudah selesai untuk levelnya, dia merasa nyaman dengan orang-orang yang lebih tua, yang lebih berpendidikan, yang lebih berpengaruh. Nah, kemudian ada namanya tact, ada kesesuaian, keanggunan yang sesuai untuk kelas-kelas di atas kita. Itu harus dibangun.
yang membuat anak muda itu kadang grogi itu kadang-kadang merasa nanti tidak pantas untuk pergaulan yang lebih tinggi. Nah, disimpulkan, sederhananya adalah ikhlas terima bahwa kita masih muda dan belum tahu. Dua, bahwa memang kita masih harus menyesuaikan diri, izinkan diri membuat kesalahan. Salah satu formula saya adalah buat kesalahan ke 10 orang pertama setelah Anda belajar sesuatu. Setelah belajar sesuatu, izinkan 10 orang untuk mengalami kesalahan bersama kita. Bayangkan itu. Nah, satu kali salah sedih 10 kali, biasanya tidak. Sudah mahir. Lalu kita akan naik kelas, berhadapan lagi dengan kelompok orang-orang yang akan membuat kita grogi lagi. Dan seterusnya begitu. Ya, gitu.